saya dari Prodi Biologi. Untuk ujian kinerja praktik pembelajaran hari ini, saya akan mengajar kelas 11. Adapun materi pokoknya yaitu mengenai sistem sirkulasi darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan baik. Di masa pandemi ini tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kamu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Caranya dengan melaksanakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum memulai pelajaran, tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu absen kamu terlebih dahulu ya. Dina Alfiona. Ada, Bu. Julia. Saya, Bu. Oke, sekarang siapkan buku tulis dan buku cetak biologinya ya. Dan buku pelajaran yang lain selain mata pelajaran biologi tolong disimpan di tasnya masing-masing. Selama proses pembelajaran biologi, Ibu tidak memperkenankan kamu untuk mengerjakan tugas selain mata pelajaran biologi. Pada pelajaran terdahulu, kamu sudah mengetahui bahwa organ sistem sirkulasi darah pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sekarang, siapa yang masih ingat apa sih fungsi jantung dan pembuluh darah dalam sistem sirkulasi darah manusia? Ayo tunjuk tangan, siapa yang berani? Saya, Bu. Jantung berfungsi untuk memompa darah, di mana ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Terima kasih Sumarni, ini berarti kamu masih mengingat pelajaran kita pada pertemuan terdahulu. Siapa yang mau menambahkan dari pernyataan Sumarni? Bisa tunjuk tangan lagi, Nak? Saya, Bu. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan komponen-komponen darah dalam sistem sirkulasi. Terima kasih untuk Sumani dan Lia Marcella yang sudah mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Benar ya apa yang dikatakan oleh teman kamu bahwa fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Sedangkan fungsi pembuluh darah yaitu untuk mengedarkan komponen-komponen darah dalam sistem sirkulasi darah manusia. Sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini ditampilkan struktur jantung dan pembuluh arteri jantung. Dari gambar animasi ini, kalian perhatikan secara seksama. Menurut pendapat kamu, bagaimana kondisi jantung dan pembuluh arterinya? Siapa yang mau jawab? Bisa tunjuk tangan, Nak? Saya, Bu. Pada gambar tersebut pembuluh arteri jantung mengalami penyumbatan sehingga mengganggu kerja jantung dalam memompa darah. Ya, terima kasih Wulan karena sudah mau berargumentasi. Siapa lagi yang mau menambah pernyataan dari Wulan? Bisa tunjuk tangan lagi, Nak? Saya, Bu. Saya mau menambahkan pertanyaan Wulan. Berdasarkan gambar, pembuluhan arteri jantung tersumbat karena kumpulan lemak. Ya, terima kasih untuk Wulan dan Lioni sudah berani berargumentasi. Benar apa yang dikatakan mereka ya, Nak, bahwa kondisi jantung dan pembuluh arteri pada gambar ini sedang dalam keadaan tidak baik atau mengalami gangguan. Kenapa? Bisa kalian lihat bahwa pembuluh arteri pada gambar ini mengalami penyumbatan oleh apa? Oleh gumpalan
saluran pembuluh arteri ini mengakibatkan jantung ini mengalami gangguan fungsi dalam memompa darah. Gangguan fungsi ini akan menimbulkan sebuah penyakit yang namanya penyakit jantung koroner. Nah, dari informasi yang Ibu berikan pada kamu tadi, kamu pasti menyadari kan bahwa di dalam tubuh kamu bisa terjadi gangguan fungsi sistem sirkulasi darah yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Siapa di antara kamu yang bisa menyebutkan penyakit-penyakit apa saja yang terjadi akibat gangguan fungsi sistem sirkulasi darah? Ayo nak, tunjuk tangan, siapa yang bisa? Varises, Bu, perlebaran pembuluh darah di area betis. Ya, benar sekali Julia. Ini berarti di rumah kamu sudah membaca materi hari ini ya. Siapa yang mau menambahkan pernyataan dari Julia? Bisa tunjuk tangan lagi nak? Saya Bu, saya mau menambahkan pernyataan dari Julia. Anemia Bu, kekurangan sel darah merah. Terima kasih untuk Julia dan Nanda yang sudah mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa ternyata banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh gangguan sistem sirkulasi darah. Nah, sekarang Ibu mau memberikan suatu informasi fakta kepada kamu bahwa berdasarkan e-jurnal Pustaka Kesehatan tahun 2018, penyakit yang disebabkan oleh gangguan sistem sirkulasi darah menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Bahkan negara Indonesia menjadi peringkat ketiga yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Nah, dengan kalian menyadari fakta ini, maka kalian pasti mengetahui bahwa mempelajari kompetensi ini sangatlah penting. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengetahui bagaimana cara mencegah resiko datangnya gangguan fungsi sistem sirkulasi darah di dalam tubuh kamu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini terdiri dari dua aspek ya nak, yaitu aspek kognitif dan aspek psikomotor atau keterampilan. Untuk aspek kognitif ada 3 tujuannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penyebab gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuannya dari aspek kognitif yaitu peserta didik dapat membuat rencana kegiatan pola hidup sehat yang dapat mencegah gangguan fungsi sistem sirkulasi manusia dengan tepat. Sedangkan untuk aspek keterampilan atau psikomotornya ada 2 tujuan kita nak. Yang pertama, peserta didik dapat membuat karya tulis tentang teknologi transplantasi organ yang dapat mengatasi gangguan fungsi jantung dengan benar. Tujuan yang kedua dari aspek keterampilan, peserta didik dapat mengkomunikasikan karya tulisnya tentang teknologi transplantasi organ yang dapat mengatasi gangguan fungsi jantung dengan benar. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu mengharapkan kamu supaya tercapai semua tujuan pembelajaran ini. Untuk aspek kognitif 1, 2, 3, Ibu akan menyajikan soal-soal evaluasi pada akhir pembelajaran sehingga kalian mampu mengidentifikasikan gangguan, menganalisis penyebab gangguan, dan merencanakan kegiatan pola hidup sehat. Sedangkan untuk aspek keterampilannya, Ibu akan menyuruh kalian membuat sebuah karya tulis dan mengkomunikasikannya di depan kelas, perwakilan dari masing-masing kelompok. Nah, anak-anak, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih pentingnya mempelajari kompetensi ini? Seperti yang sudah Ibu jelaskan barusan, bahwa ternyata banyak sekali orang yang mengalami gangguan fungsi sistem sirkulasi darah, bahkan menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Oleh karena itu, bahasan mengenai gangguan fungsi sistem sirkulasi darah sangat penting dijadikan topik di berbagai bidang ilmuwan.
negara. Untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Adapun model pembelajaran tersebut terdiri dari 5 sintak. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan sintak yang terakhir itu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam melaksanakan kelima sintak ini, Ibu mengharapkan kamu bisa melaksanakan pembudayaan karakter. Karakter apa saja itu? Ada karakter integritas, disiplin, dan tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan tugas. Dan ada juga karakter kerjasama untuk masing-masing kelompok. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, terlebih dahulu Ibu akan menguji kemampuan awal kamu. Di sini Ibu menyiapkan soal Tritesna. Ada 3 soal uraian. Kalian diwajibkan untuk menjawab soal uraian ini di kertas lembar. Dan Ibu akan beri waktu kalian 5 menit untuk menjawab 3 soal uraian ini. Silakan mengerjakan. Baiklah anak-anak, sesuai dengan sintak model pembelajaran kita bahwa kegiatan pertama itu adalah orientasi masalah. Untuk orientasi masalah, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang menayangkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyaksikan video pembelajaran tersebut, kalian dituntut untuk 2, yaitu yang pertama, menganalisis penyebab faktor utama gangguan sistem sirkulasi darah. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi contoh-contoh penyakit akibat gangguan fungsi sistem sirkulasi darah berdasarkan faktor penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Ayu pada video pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang kelainan atau gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi darah manusia. Berbicara mengenai gangguan fungsi sistem sirkulasi darah, tahukah kamu? Menurut E-Jurnal Penelitian Kesehatan tahun 2018 bahwa gangguan fungsi sistem sirkulasi darah menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Setelah mengetahui fakta ini, kamu pasti menyadari bahwa kompetensi mengenai gangguan fungsi sistem sirkulasi darah sangat penting untuk dipelajari. Karena dengan mempelajari kompetensi ini, kamu dapat mencegah resiko gangguan sirkulasi darah di dalam tubuh kamu. Pembelajaran tadi, Ibu akan mengajak kalian untuk
berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill, yaitu kalian harus menganalisis dua faktor penyebab utama gangguan sistem sirkulasi darah berdasarkan dua kasus pada video pembelajaran tadi. Siapa yang mau jawab? Ayo tunjuk tangan. Berdasarkan dua permasalahan dari video tadi, saya menganalisis bahwa dua faktor penyebab gangguan fungsi sistem sirkulasi, yaitu faktor non-genetis dan genetis. Oke, terima kasih Windia sudah mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Siapa lagi yang mau menambahkan pernyataan dari Windia? Tunjuk tangan, Nak. Saya Bu, saya mau menambahkan jawaban dari pertanyaan Windia tadi. Benar apa yang dikatakan Windia, bahwa ada dua faktor utama penyebab gangguan sistem sirkulasi adalah non-genetis dan genetis. Faktor non-genetis dapat dilihat dari kasus Ani yang terserang penyakit jantung. Padahal di dalam keluarganya tidak ada yang menyebab penyakit serupa. Hal ini dikarenakan pola hidup Ani kurang sehat. Sedangkan faktor genetis dapat dilihat dari kasus Sisi yang mengidap penyakit anemia sel sabit saat usianya baru berumur 4 bulan. Hal ini dikarenakan salah satu orang tuanya menghidap juga penyakit tersebut. Terima kasih untuk Widya dan Endram yang sudah mau berargumentasi ya. Nah, berdasarkan video pembelajaran tadi, kita disajikan dua contoh permasalahan yang mungkin saja ada di kehidupan sehari-hari atau di sekitar kami. Permasalahan apa saja itu? Permasalahan pertama, ada sebuah kasus seorang wanita bernama Ani mengidap penyakit jantung saat usianya 24 tahun. Padahal di dalam keluarganya dia tidak ada yang mengidap penyakit serupa. Ternyata dokter mendiagnosa penyakit jantung Ani ini disebabkan oleh pola hidupnya yang tidak sehat. Sedangkan untuk contoh permasalahan pada kasus kedua, ada seorang bayi yang baru berumur 4 bulan, dia sudah mengidap penyakit akibat gangguan sirkulasi darah. Nah, penyakit apa itu? Yaitu penyakit anemia sel sabit. Kenapa bayi ini bisa mengidap penyakit tersebut? Ternyata ada orang tuanya yang menderita penyakit serupa. Nah, berdasarkan kasus 1 dan kasus 2, benar apa yang dikatakan Windia dan Endang tadi ya, kita bisa melihat faktor penyebabnya. Untuk kasus 1, faktor penyebab gangguan fungsi yang terjadi pada Ani itu disebabkan oleh faktor non-genetis atau karena pola hidupnya yang tidak sehat. Sedangkan untuk kasus kedua, gangguan fungsi sistem sirkulasi yang dialami oleh Sisi ini disebabkan oleh faktor genetis atau karena faktor keturunan. Oke, sekarang kalian identifikasi contoh-contoh penyakit yang terjadi akibat gangguan sistem sirkulasi darah manusia. Siapa lagi yang mau jawab? Ayo tunjuk tangan. Contoh gangguan sirkulasi darah non-genetis adalah penyakit jantung, varises, dan hipertensi. Sedangkan contoh gangguan sirkulasi darah genetis adalah anemia sel sabit dan hemofilia. Terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Sekarang Ibu akan menyebutkan lebih banyak lagi penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi sistem sirkulasi darah berdasarkan faktor genetis dan non-genetis. Untuk kelainan yang disebabkan oleh genetis itu ada 3. Nah, ada hemofilia, ada sickle cell anemia, dan ada thalassemia. Sedangkan untuk kelainan yang disebabkan oleh faktor non-genetis itu terdiri dari anemia, erythroblastosis fetalis, hipertensi, trombus, jantung koroner, dan sklerosis. Oke anak-anak, selanjutnya seperti biasa Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok heterogen. Kelompok pertama bisa berkumpul di sebelah kanan Ibu, kelompok kedua berkumpul di tengah, dan kelompok ketiga berkumpul di kiri.
Setelah kalian berkumpul di masing-masing kelompok, nanti Ibu akan bagikan LKPD dan modulnya ya. LKPD dan modul sudah Ibu bagikan pada masing-masing kelompok. Sekarang tugas kamu adalah memahami setiap permasalahan dalam LKPD tersebut. Jika ada permasalahan yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya pada Ibu. Silakan dibaca, Nak. Saya mau bertanya permasalahan nomor 3. Permasalahan nomor 3, kami diminta untuk membuat karya tulis apa saja unsur-unsur karya tulis yang harus kami masukkan, Bu. Oke, Nak. Tadi salah satu teman kamu bernama Teguh bertanya mengenai permasalahan LKPD nomor 3. Dia menanyakan apa saja hal-hal yang harus dimasukkan dalam karya tulisnya. Nah, sekarang Ibu mau mendemonstrasikan keterampilan supaya kamu bisa menghasilkan karya tulis yang bagus. Jadi, saat kalian mau membuat sebuah karya tulis, kalian harus memasukkan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama itu bab 1 mengenai pendahuluan. Apa saja yang harus dimasukkan dalam pendahuluan? Yang pertama itu adalah latar belakang, Nak. Berisi mengenai alasan kalian memilih topik tersebut. Selain itu, di dalam pendahuluan harus ada masalah atau topik bahasannya. Dan yang terakhir, di dalam bab 1 pendahuluan, kalian harus menuliskan tujuan penulisan karya tulisnya. Paham kan untuk bab 1 pendahuluan? Nah, sekarang lanjut dari bab 1, kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai pembahasan. Apa yang ada dalam pembahasan yaitu berisi penjelasan tentang topiknya dan subbagian dari topik tersebut dengan menyertakan kalimat-kalimat pendukung atau referensinya. Dan yang terakhir itu adalah bab 3 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penulisan kalian ini apa dan saran kalian dalam karya tulis ini apa, kalian tuangkan di dalam bab 3. Selanjutnya, bagian terakhir dari penulisan yaitu daftar pustaka. Berisi apa? Berisi referensi dari isi karya tulisnya. Dan jangan lupa, sebelum bab 1 pendahuluan kalian harus buat cover. Buat nama kelompok kalian, buat ketua kelompoknya, dan buat judul karya tulisnya. Semoga setelah Ibu mendemonstrasikan ini, kalian bisa menghasilkan karya tulis yang bagus ya, Nak.
kami mengenai transplantasi jantung. Transplantasi jantung sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan transplantasi jantung manusia yang telah rusak atau tidak berfungsi lagi dengan normal dapat digantikan dengan jantung yang masih berfungsi dengan baik. Orang yang bisa melakukan transplantasi jantung bisa dari orang yang telah meninggal dunia ke orang yang masih hidup serta dari orang yang hidup ke orang lain. Yang terpenting adalah sebelum melakukan transplantasi jantung harus ada persetujuan dari keluarga atau pribadi orang tersebut. Baiklah, adakah dari kelompok lain ingin memberikan tanggapan dengan hasil karya tulis ini? Karena sudah mau mewakilkan kelompoknya untuk menyajikan karya tulis mengenai transplantasi jantung. Baik anak-anak, adakah kelompok lain yang mau menambahkan atau memberikan masukan dari kelompok saya ini? Bisa tunjukkan anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyanggah jawaban dari kelompok Peri. Menurut kami tidak sepakat dengan jawaban dari kelompok Peri karena tidak semua organ jantung bisa didonorkan. Yaitu hukum transplantasi jantung yang diambil dari donor non-muslim menurut masalah al-Strategi hukumnya haram. Alasan haramnya hukum tersebut yaitu transplantasi jantung yang dikaji menurut masalah al-Strategi karena terkait dengan pemeliharaan keyakinan. Memelihara agama merupakan salah satu tujuan pokok syariah supaya terhindar dari kesulitan terlibat akhirat. Sekian yaitu Terima kasih untuk setiap kelompok yang mau menyajikan hasil karyanya di depan kelas. Ibu sangat mengapresiasi keberanian dan kerja sama kalian karena sudah berani menyajikan hasil karyanya masing-masing. Nah, sekarang kita sama-sama menganalisis dan mengevaluasi setiap permasalahan dalam LKPD. Kalau Ibu lihat tadi hasil diskusinya bahwa untuk permasalahan pertama dan kedua setiap kelompok itu sepakat dengan jawaban yang sama ya. Nah sekarang untuk permasalahan ketiga ternyata ada perbedaan pendapat dari kelompok Ferry dan kelompok Reki. Menurut kelompok Ferry tadi bahwa transplantasi jantung itu ternyata harus dilakukan untuk kelangsungan hidup bagi pasien yang mengalami gangguan jantung. Sedangkan menurut kelompok Reki tadi, ternyata tidak semua jantung bisa didonorkan. Harus melihat status agamanya, apakah dia muslim atau non-muslim. Nah sekarang kita analisis bersama-sama ya. Jadi kalau menurut pendapat Ibu dari berbagai sudut pandang ilmuwan bahwa baik kelompok Ferry dan kelompok Reki itu semuanya benar. Kenapa? Dari sudut pandang sains, benar apa yang dikatakan tadi bahwa seseorang yang mengalami gangguan fungsi jantung harus melakukan transplantasi jantung supaya dia bisa meneruskan kelangsungan hidupnya. Tetapi dari sudut pandang agama, terutama untuk agama Islam ya, tidak semua sesuatu itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Kita harus cek and recheck supaya apa? Karena menurut pendapat Islam, menurut agama Islam, kita itu harus melihat apa yang masuk di dalam tubuh supaya selamat di akhirat. Jadi jangan kalian bingung dengan perbedaan pendapat ini karena ternyata dari berbagai sudut pandang baik kelompok Ferry dan kelompok Reki itu semua jawabannya adalah benar. Jadi anak-anak, untuk diskusi kita hari ini ternyata ada beberapa teman kamu yang berbeda pendapat mengenai materi transplantasi jantung. Nah, apa yang harus kamu lakukan jika menemukan perbedaan pendapat tersebut? Sebagai penerus bangsa, kalian harus selalu berperilaku positif terhadap semua bidang keilmuan dan selalu open minded. Dengan catatan, kamu harus mengambil yang baiknya dan membuang yang buruknya. Dan jika kamu menemukan informasi baru, harus di cross check terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau salah. Kalian sudah menyelesaikan semua sintak model pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sekali karena kalian sudah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran untuk pertemuan hari ini ya nak.
Nah, sekarang siapa yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ayo cuci tangan, Nak. Kesimpulan kita hari ini bahwa gangguan fungsi yang terjadi pada sirkulasi darah manusia disebabkan oleh faktor genetis dan non-genetis. Ya, terima kasih Soleha karena mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menambahkan kesimpulan kita, Nak? Saya, Bu. Gangguan fungsi sirkulasi darah dapat disembuhkan dengan menggunakan berbagai teknologi. Salah satu contohnya adalah teknologi transplantasi jantung untuk mengatasi gangguan fungsi jantung. Terima kasih untuk Dinda dan Soleha yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Benar apa kata Dinda dan Soleha ya, Nak, bahwa kesimpulan kita hari ini yang pertama, faktor penyebab gangguan sistem sirkulasi darah itu dikarenakan faktor genetis dan faktor non-genetis. Adapun salah satu cara penyembuhan gangguan fungsi sistem sirkulasi darah yaitu dengan menggunakan teknologi. Salah satunya yaitu dengan transplantasi organ, angioplasti, dan pacemaker, dan sebagainya. Sekarang waktunya kita merefleksi proses pembelajaran hari ini. Adakah di antara kalian yang mau menyampaikan komentar terhadap proses pembelajaran untuk pertemuan kita hari ini, Nak? Kita, Nak? Ya, Bu. Menurut saya, penerapan model pembelajaran PBL membuat kami cepat memahami materi pembelajaran karena mengingatkan materi dengan contoh permasalahan kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Soleha karena sudah mau berkomentar. Siapa lagi yang mau berkomentar? Boleh kalian menyampaikan unek-unek, saran dan kritiknya, Nak. Ayo cuci tangan. Saya sudah cukup memahami beberapa materi pelajaran hari ini, tapi saya kurang mengerti tentang penulisan karya tulis, Bu. Ya, terima kasih Ria karena mau berkomentar. Tidak apa-apa jika ada materi yang belum dipahami, kamu bisa menemui Ibu di kantor atau langsung chat Ibu via WA ya. Pembelajaran pada pertemuan ini, Ibu tugaskan kamu untuk mencari informasi mengenai teknologi sistem sirkulasi lainnya. Carilah di e-jurnal pada website-website terpercaya ya, Nak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.